Ketemu loh. Sebentar ya, ini agak lambat komputernya, nah, jadi harus install. Iya, Pak. Ya, Pak. Pas ada kegiatan di kampus saya nggak bawa laptop. Jadi saya coba. Atau tadi ada yang mendemokan, boleh didemokan siapa tadi? Sambil saya nunggu download. Sherly, Pak. Sherly, Pak. Sherly. Boleh di share screen lagi sambil saya lihat.
Oke, ini ya. Oke. Create database CV Sejahtera. Nah, ini ya, saya tunjukkan di sini ya. Yang paling atas itu ada cannot create database CV Sejahtera, kemudian database exist. Ini ada yang tahu maksudnya apa nih? Nggak tahu, Pak. Yang mana, Pak? Ini nih, yang can create database. Ini kan tampil di layar kalian, tampil juga kan ya? Yang di share. Ya, Pak. Ya, Pak. Di sini kan Ya, baik, Pak. ya, Iya Pak, ada Pak. cannot create, yang error itu, error. Iya, Pak, ya, Pak. Cannot create database CV underscore sejahtera, terus titik koma, ada database exist. Itu database-nya sudah ada, Pak. Makanya Iya, tidak bisa dibuat. ya, oke. Nah itu ya. Nah jadi ini kan ada perintah create database CV underscore sejahtera. Ini kan menunjukkan dia mau membuat database tersebut. Nah kemudian direspon sama MySQL. Di sini karena versinya versi baru, dia MariaDB. Ini sama saja sebenarnya, MySQL juga ya. Nah di sini langsung direspon sama MySQL itu bahwa database yang dibuat itu sudah ada. Kemudian buktinya ketika di show database, ya di show database itu muncul CV Sejahtera. Ya kan? Muncul CV Sejahtera. Artinya sudah ada memang, ya. Kemudian pada posisi ini, pada posisi karena sudah ada database CV Sejahtera, maka selanjutnya kita masuk ke database tersebut, yaitu dengan perintah use, ya, dengan perintah use CV underscore sejahtera, ya. Nah, terus direspon sama MySQL database change, artinya kita sudah masuk ke dalamnya, ya, sudah masuk ke dalamnya. Nah, kemudian tujuan kita pertama adalah kita akan membuat tabel, betul? Ya, ini Betul. tabelnya televisi ini buat sendiri ya ini contoh sendiri ya. Halo, ini tabel televisi atau tabel barang nih? Buat sendiri itu, Pak. Buat sendiri Ya, itu, Pak. ini nyoba sendiri ya. Oke. Iya. Ya, Pak. Nah, yang menyebabkan error di sini, perhatikan di sini, ya. Kan you have error in your SQL syntax. SQL syntax itu artinya aturan penulisan dari perintah membuat atau create tabel. Coba kalian buka, yang share screen ini buka di modul 2 untuk pembahasan ini, yang CV Sejahtera itu. Coba bisa dibuka modulnya. Nah, ini ya. Rupanya kalian terkecoh di sini, di simbol ini, di simbol kurungnya nih. Di situ kan ada create tabel barang yang di blok hitam itu ya. Di blok hitam itu kan create tabel, dalam bahasa Inggris ya, ini perintah yang memang wajib ditulis, diketik. Kemudian barang ini kan nama dari tabelnya, ya. Nah, di sini ada kurung buka. Jadi kalau saya melihat perintah yang diketik di CMD-nya, command prompt-nya siapa, Sherly ya ini tadi ya? Iya, Pak. Ya, itu adalah bukan kurung buka yang di atas angka 9, tapi kurung siku di atas koma kalau nggak salah. Oh, Betul nggak? Inggi, Pak. Jadi harusnya kurung buka kurung tutup itu menggunakan
yang di atas angka 9 sama angka 0. Oh, ini Pak, bukan kurung siku ya Pak ya? Bukan kurung siku. Jadi kelihatannya Pak. saja di command prompt itu kurung siku, padahal bukan. Ya. Oh iya Pak, pantas nggak Ini, tajam Pak. Ya, jadi makanya terkecoh di situ ternyata. ya itu artinya sintak ya. Sintak itu kalau aturan main dilanggar pasti responnya MySQL pun akan error gitu. Ya, kan di ini di poin D coba dibaca, membuat tabel. Create tabel, nama tabel, kan kurungnya kurung biasa nih. Ya. Iya, ini kurangnya kurung biasa ini. Ya kan, bukan kurung siku. Oh Ya. iya Pak. Cuman waktu di command prompt kelihatannya seperti kurung siku. Ya. Jadi kurung buka, kurung tutupnya semua ya, baik itu yang membatasi jumlah karakter, itu kurung buka, kurung tutupnya sama, yang biasa juga, yang di atas angka 9 sama angka 0. Oke. Tinggi Pak. Tinggi Pak. Coba dipraktekkan di Sari ya, Sari. Di tempat saya ini belum bisa diinstal. Nah, ini baru bisa diinstal. Mau Pak. Ya, gimana? Mau Pak. Sudah sukses? Sukses itu Pak. Sukses Pak. Oke, mana di scroll ke bawah coba. Yang ini Pak. Iya. Coba di show table. Ya, kemudian kamu describe DESC describe Nah, jadi itu ya apa yang sudah dibuat ya. Artinya kalau kita mau menerapkan bahasa SQL ya, menerapkan bahasa SQL di CMD ya, di command prompt ya, terutama di DBMS MySQL, maka kita harus mengikuti sintaks. Sintaks itu sebenarnya aturan ya. Nanti di bahasa pemrograman lain pun sama. Ya, di bahasa pemrograman lain tuh mereka masing-masing punya sintaks, punya aturan tulis ya. Ketika sintaks itu dilanggar, maka akan direspon error. Tapi ketika sintaks itu sudah diikuti dengan benar, maka pasti berhasil. Dalam hal ini kalau di MySQL pasti responnya adalah query oke. Oke? Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kira-kira jelas? Ada yang ditanyakan? Itu sampai situ aja ya Pak? Ya,
untuk yang latihan yang sudah saya posting di penugasan itu sampai sini saja, sampai di scrap ini ya. Yang sudah saya kasih penjelasan itu ya. Nah itu. Nah ini kan masih seputar DDL kan. Jadi setiap nanti langkah-langkah itu kalian screenshot hasilnya. Ya. Jadi Oke, kita sama belum seperti, gimana? sama seperti MySQL Semang kan Pak jalannya, Iya, sama, iya. caranya, Iya. Nggih, Pak. Nah, jadi mulai yang di atas, coba scroll ke atas apa Sherly ya. Wah. Mulai yang penjelasan dari awal sampai ke praktek ini, ya. Nah, jadi setiap apa yang kalian coba, ya, kalian screenshot, ya, kalian screenshot, kemudian taruh di file Word, gitu ya, taruh di file Word, oke. Dan itu nanti ya jadi dokumentasi kalian bahwa kalian ya pada intinya melakukan praktek ya, melakukan praktek karena sistem basis data ini ya memang harusnya ada praktek. Kalau di offline di kampus ya di lab komputer ya. Nah, untuk saat ini kan karena online ya minta tolong kalian lebih aktif. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan ya seperti ini. Nanti ada yang menampilkan seperti Sherly ini menampilkan, kemudian kita bahas apa yang istilahnya kesalahan apa yang menyebabkan perintah itu error. Kan gitu ya. Tapi Pak, itu kan di tugasnya tuh apakah harus sama dengan yang ada tadi yang 1 sampai 10 praktik, Pak? Harus sama dengan itu juga Pak? Dengan Ya, ikuti aja dulu untuk sementara, ikuti yang ada ini dulu. Jadi supaya kita ngeceknya enak gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Ikuti aja dulu ini. Ya, nanti kalau yang lainnya ya kita bisa nanti kita buat silakan cari studi kasus lain misal gitu ya. Tapi untuk saat ini ikuti aja dulu ini. Artinya ketika kita ngecek mana errornya, mana salahnya, itu kita tahu ya, mulai dari misal di praktek ini. Tapi ini setelah yang atasnya ya. Yang atasnya dulu kalian coba ya seperti Sherly tadi kan mencoba yang atas tadi ya, baru menuju ke yang praktek ini. Artinya di materi DDL ini harapannya adalah memang kalian memahami ya konsep DDL ya, mulai dari create ya, kemudian di situ ada alter sama drop ya. Nah, mulai dari sini ya, ya harapannya kalian mencoba semua ya, karena kalau di lab komputer pasti ini saya minta dicoba juga gitu kan. Kalau biasanya mahasiswa itu kan terkoneksi ke komputer saya, artinya client server. Jadi pekerjaan kalian itu pasti tersimpan di komputer saya. Jadi saya ngeceknya kan enak. Setiap materi, oh ini tentang CV sejahtera, kemudian di prakteknya ada database akademik. Nah, itu nanti saya bilang ini mahasiswa ini ada yang belum mengerjakan. Itu kelihatan ketika saya buka database per mahasiswanya. Ya, nah kalau kondisi seperti sekarang, ya mau nggak mau, setiap mahasiswa kan harus mencoba ini di rumah masing-masing. Kemudian ikuti aja apa yang ada dulu. Nanti satu saat pasti nanti saya kasih semacam studi kasus. Ya, dalam artian misal saya minta di kelas ini mengangkat tentang misal kasus tentang Gojek gitu ya. Kira-kira database Gojek itu kayak apa sih? Nah, Gojek pun nanti bisa di breakdown ya, dibagi lagi. Di situ ada pemesanan makanan, ada pemesanan untuk driver ojeknya, ada yang mobilnya. Nah, apakah database-nya sama atau tidak? Nah, itu nanti itu. Ya, karena itu sudah level harus dipahami dulu.
baru didesain, ya, setelah desain baru ke sini. Makanya kan pertemuan kita di sistem basis data itu memang ada 2 teori sebagai konsep dasar tentang pemahaman sistem basis data. Kemudian yang kedua adalah prakteknya. Nah, ini prakteknya kita awali dengan memahami DDL. Gitu ya. Berarti yang tugas itu kita mengikuti yang CP Sejahtera aja gitu, Pak? Ya, pertama CP Sejahtera, kemudian dilanjutkan yang praktek ini. Oh iya, Pak. Ya. Jadi semua ya. Mau nanya masalah angka VARKAR tuh kayak apa Pak? Angka-angkanya nih Pak. Ya, angka-angkanya kayak siang tadi. 3, 20, 10, 11 itu Kak Pak? Betul. Jadi, nah ini nih, ini contohnya. Satuan varchar, misal 10, kan gitu. Nggih. Nah, itu artinya panjang karakter yang dipesan, ya. Kalau kita nggak menentukan panjang karakternya, itu seakan-akan gini, yang kita pesan tuh kan panjang nih, 2 sampai 256 karakternya. Artinya seakan-akan kita memesan ruang yang kosong, besar, tapi yang dipakai cuman kecil. Ya, cuman kecil. Jadi sehingga akan membebani memori dan hard disk. Ya. Jadi itu nanti ikuti itu. Itu adalah pembatasan jumlah karakter yang dipesan di memori. Ya, gitu ya. Nggih Pak. Oke, ada lagi? Oke. Cukup kira-kira? Ulun tetap Pak. Gimana? Gantinya spasi itu yang itu kan Pak, apa yang strip itu kan Pak? Yang emang mana? nggak bisa spasi kan Pak ya? Yang mana? Itu apa? Itu kan ada nama barang. Itu gantinya spasi kan Pak, yang strip bawah tuh Pak? Betul, ya. Jadi gini, terkait spasi, ya, itu sebenarnya berlaku di semua bahasa pemrograman, ya. Artinya spasi ini bisa mengartikan lain, gitu. Artinya dia bukan satu kesatuan. Contohnya gini, nama spasi barang, ya. Jadi antara nama sama barang itu bukan satu kesatuan lagi, sudah dianggap oleh kode pemrogramannya, ya. Makanya ya terutama di MySQL, ya, supaya kita nanti aman dalam penamaan baik database maupun field, itu disarankan untuk menulisnya, kalaupun terpaksa ada spasi, maka diganti underscore, ya, garis bawah, ya, diganti itu. Itu terhitung di varian chat nggak Pak? Varchar Gimana? Pak. Itu masuk ke varchar nggak Pak? Hitungannya Pak, yang strip bawah tuh Pak? Bukan. Bukan. Nama underscore barang itu kan penamaan fieldnya. Enggak, ya. jadi pas lagi kita ketik itu terhitung Kak Pak? Kalau misalkan kita ketuk. Oh, betul terhitung. Ini contohnya, contoh ya, nama barang ini berapa karakter sih? Hitungnya gini, spasi pun sebenarnya terhitung ya. Ya, spasi pun terhitung masuk dalam karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nama underscore barang ini jumlahnya adalah 11 karakter. Tapi yang 20 ini itu bukan mengisyaratkan panjang karakter dari nama barang teks ini, tapi data di dalamnya yang dimaksud itu. Ya. Contoh data di dalamnya tuh gini. Nama barang saya tulis televisi.
ya, Samsung 21 inci. Nah, televisi Samsung 21 inci itu dihitung apakah dia sudah melebihi 20 karakter atau tidak. Kalau dia melebihi pasti dipotong sama MySQL-nya. Artinya maksimalnya cuma 20 karakter gitu. Berarti kada apa lebih atau kurangnya Pak vouchernya kan Maksudnya kada apa-apa gimana? jumlahnya ulun kada sesuai lawan 20, misalkan ulun antak 30 kada apa gitu kan Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman gini, yang perlu kalian pahami, yang namanya pesanan ini, tipe data ini itu nanti kan data itu kan tersimpan ke hard disk ya. Nggih. Ya, boleh di stop share dulu. Saya mau nyoba ada papan tulis nggak di sini ya? Nggak ada ya. Ada papan tulisnya nggak di sini? Kalau saya buat aja ini di file. Nah, contoh ya. Bentar ya, saya buka nih. Bisa tampil ini? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya menjelaskan terkait itu ya, yang tipe data tadi ya. Nah, tipe data tuh logikanya gini. Contoh tadi, misal nama barang ya, nama barang kurang besar ya. Yang besar yang mana nih? Ini besar ada. Nah, agak besar ya. Nama barang atau nama sajalah, nama, misal nama mahasiswa gitu ya, supaya enggak. Ini saya kasih varchar ya, varchar ya, varchar. Terus saya kasih di sini 20 ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita membuat field ya, kemudian tipe datanya varchar, terus panjang karakternya 20. Itu seakan-akan tuh kita memesan ruangan di hard disk. Itu seperti ini. Saya gambarkan ini analoginya saja ya. Memesan ruang untuk menyimpan data nih. Ya. Jadi misal ini sampai 20 ya. 20 enggak nih? Kebanyakan kalau 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Kan kemarin kita ada satuannya bit sama byte gitu ya. Bit sama bit naik ke atas byte gitu kan. Satuan dalam penyimpanan data. Ya. Nah, ini ada 20 nih. Ya. 20 ruangan yang dipesan. Ini pemahaman yang sederhananya gitu ya. Sedangkan hard disk kita tuh kan kapasitasnya sekarang macam-macam nih. Ada yang sekarang kan 1 giga kalau hard disk sudah nggak main gitu kan. Paling kecil paling 250 atau 500 giga. Sekarang sudah 1 tera tuh udah umum gitu ya. Nah, contoh. Jadi ini. Kemudian ketika kita mau mengisi data, contohnya gini. Nama kita isi data nih. Ya, nama
Ini yang sudah jadi kemudian kita insert datanya. Ya. Misal nama saya singkat seperti ini, A titik, misal ya, A titik spasi Roza, ya. Nah, A titik spasi Roza. Ini ada berapa karakter ini? Kalau kita hitung, A titik, titiknya ini berdekatan, ini ada spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4 yang kepakai ya. 5 ya, 6, 7, 8. Nah, seperti ini ya. Jadi bayangkan, misal kita memang kalau nama ini kurang nggak bisa kita tentukan. Biasanya dia fleksibel dalam artian bisa aja yang punya nama tuh panjang sekali gitu kan. Ada yang pendek cuma 1 kata, ada yang 2 kata, 3 kata gitu kan nama tuh. Bahkan ada yang ya katanya panjang pokoknya namanya. Dan itu mungkin melebihi 20 karakter. Ya. Tapi ketika saya membuat tipe data untuk field nama, ya, field nama ini saya kasih 20, tipe datanya varchar, kemudian saya masukkan data seperti ini, ya, data ini, nih, enggak kelihatan. Nih, nah, Roza itu kan cuman terdiri dari 8 karakter. Maka dia akan diterima oleh nama ini. Artinya 20 karakter ini bukan untuk teks namanya ini, tapi isi dari field nama, yaitu ini, yang A titik Rozak. Oke? Ya. Nah, terkait data yang lain yang bisa kita fixkan, kita finalkan, itu biasanya contohnya gini. Contohnya ada satu contoh data untuk sebuah field. Ya, ini bisa kita batasi dan nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Nah ini, ya, ya, contoh NIP, ya NIP, di sini NIP. NIP saya misal ya. Kemudian di sini ada tahunnya. Satu, jenis kelamin, nomor urut. Ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, Betul? Pak. 18? Iya, Pak. Nah, jadi 18 karakter ini untuk semua pegawai itu sama. Ya. Itu sama, digitnya tuh sama, jumlah karakternya sama. Maka di sini sudah kita tetapkan 18. Nah, contoh yang lain apa? Yang nomor induk mahasiswa kalian itu jumlah digitnya sama antara mahasiswa MI, bisnis, elektro, TI, tambang, itu sama. Maka itu bisa ditetapkan seperti ini. Ya. Tapi kalau seperti nama ini biasanya dinamis dia. Memang dinamis. Ya. Nah, supaya aman biasanya nama ini ya ditaruh lebih dari 20 memang. Ya, kurang lebih 50 gitu. Ya, jumlah karakternya. Oke.
Nah, jadi 18 ini untuk menampung ini, ya. Kalau sudah seperti ini, tempat simpanan data kita itu nggak terbuang sia-sia. Kalau seperti ini, kalau seperti yang ini ya, yang saya tanda ini, sorry. Nah ini ya, ini kan makan ruang juga ya. Tapi sebenarnya di dalamnya kosong, ya. Sama halnya ketika kita membuat satu partisi dalam sebuah gedung. Jadi partisi yang dipesan banyak, tapi ternyata banyak yang kosong. Ya meskipun kosong dia akan memenuhi ruang, betul nggak? Betul, Pak. Oke, betul. Ya, ruang kan semakin sempit kalau kita partisi-partisi sesuai pesanan kita. Oke? Oke, sejauh ini gimana? Sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Bapak, kalau misalnya nama ulunnya 24, Pak, berarti var kartunya tuh 30 bisa, Pak? Ya, boleh. Ya. Nah, jika namanya terdiri dari 24 karakter. Ya, itu karakter itu ya termasuk spasi ya. Ya, makanya ini kan A titik ini kan dihitung juga, A sama titiknya dihitung. Setelah titik ada spasi dihitung juga. Ternyata sampai 24. Maka di sini di nama varchar itu dikasih 20, nggak mungkin. Karena akan dipotong sama MySQL. Nah, supaya nggak dipotong data kalian, maka dikasih 30. Nah, itu betul apa yang disampaikan tadi. Ya. Tapi ya tadi memang nama ini kita pasti ada semacam pemborosan space. Ya, pemborosan space ya kayak ini. Artinya kan kita nggak bisa membatasi nama orang itu harus segini. Beda dengan NIP kan. Kalau NIP kan memang sudah dibatasi sesuai aturannya. Oh, NIP itu 18 digit. Sudah, semua pegawai 18 digit. Itu bisa kita batasi. Tapi kalau nama orang kita nggak bisa batasi. Makanya di sini di database pun nanti ada ada fasilitas alter itu salah satunya ini. Ketika nama itu sudah nggak nampung jumlah karakternya, misal nama pertama kalau orang dulu kan namanya satu kata paling banter 2 kata kan, ya misal Pak Ijo, Tukimin misal gitu kan, ya 1 kata, itu orang Jawa gitu kan. Nah itu cukup kalau 20 dulu, tapi kalau sekarang nggak bisa. Ya, panjang-panjang namanya, nama tetangga masuk semua. Ya, bisa nama orang-orang drakor bisa masuk juga itu. Yang suka ketujuh bola, nama orang pemain bola masuk juga di nama anaknya. Kan gitu. Ya. Oke, cukup jelas? Oke, Pak. Jelas, Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Itu kan tugas tentang akademi kan, Pak. Semua nama siswa kah, Pak? Siswa kelas ini kah, Pak, yang ditulis, Pak? Yang diketik, Pak? Oke, coba ditampilkan itunya tugasnya. Saya masalahnya nggak filenya harus download lagi di sini. Minta tolong siapa tadi, Charlie ya? Yang di prakteknya ya maksudnya ya. Enggak, Pak. Oke, coba scroll ke bawah. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kita masih terfokus ke DDL. Ya. Jadi kita berkutat untuk melakukan perubahan, ya, membuat itu menggunakan grade, ya, melakukan perubahan itu menggunakan alter,
Oke. Kemudian menghapus itu ada drop, ada delete, kan gitu ya. Nah, Oke. terkait isian data itu sebenarnya belum dimasukkan di sini, di kasus ini. Pada kesempatan kali ini belum. Tapi itu bisa menjadi acuan kalian. Misal tadi kan ditanya untuk nama cukup dari nama kelas yang ada ini atau gimana Pak? Ya, bisa menjadi acuan. Tapi belum ya, karena kalau memasukkan data itu nanti ranahnya adalah data manipulation language. Artinya kita melihat data nama-nama mahasiswa di kelas 1A ya ini ya. Nah, kira-kira untuk nama itu panjang karakternya berapa sih? Kan gitu ya. Nama mahasiswanya. Kan bisa diperkirakan. Nah, ini contoh nih. Muhammad Ramanda Eko Satrio, apalagi nih belakangnya nih. Ini orangnya ada nggak nih Ramanda? Halo? Ada orangnya? Nah, kan kayak gini kan sudah Ada Pak. oh, ada. Pernah menghitung berapa karakter nama kamu? Nah, sini Pak. Jumlah karakter nama kamu itu loh berapa? Pernah dihitung nggak? Enggak Pak. Nah, sekarang coba hitung berapa karakter. Kan ini depan Muhammad ya? 5 jadi Pak. Hah? Karakter, kan bukan kata. Gimana tuh Pak? Kada bisa ulun Pak. Kada paham. Nggak merhatikan. Yang lain gimana? Yang lain ada bisa membantu? Namanya Muhammad Ramanda Eko Satrio Putra. Ya, betul ya? Iya betul Pak. Nah, itu berapa karakter? Ada yang bisa bantu menghitungkan? Berapa? Dua 25 Pak. 25. Sudah dihitung? Nggih. Muhammad M-nya kan 2 ya. Spasi. Ya, ada spasi. Terus Ramanda. Ya. Oh, kalau pakai spasi 27 Pak. Ya, spasi itu dihitung karakter juga masalahnya. Ya. Saya menghitung juga nih. 13, 14, 15, 16, spasi 17, Eko tambah 3, 20. Ya, 18, 19, 20. Nah, ini udah lewat dari 20 nih. Ya. Satrio. Ya. 20, 21 spasi. Satrionya 22, 23, Satrio jadi tinggal saya Pak. 24. 25, 26, 33 Pak. 33 Pak. 7, 33. spasi. 33 Pak. Satrio 27, Nah. tambah belakangnya siapa tadi? Putra tuh Pak. Satrio Putra. Putra 33 Pak. 12 33. Mah panjang mah bagi kah? Nah, total 33 apa? Karakter. Ya kan? Ya. Ya Pak. Artinya ketika kalian buat nama mahasiswa Farcar 20, namanya Muhammad Ramanda nggak ditampung, kurang. Ya. Nah, itu nanti ya, itu nanti masih terkait DML. Ya, DML kan insert. Sedangkan kita masih DDL. Ya.
Tapi untuk sebagai acuan kalian melihat nih data teman-teman kalian tuh namanya tuh panjang karakternya berapa sih? Sehingga kalian bisa menyiapkan tipe data dengan panjang karakter berapa. Kalau ini 20 sudah nggak bisa dah. Ya. Artinya bisa kasih, oh Pak, ulun kasih 50 gimana? Boleh. Ya, 33 dengan 50 masih ditampung sama 50. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. paham ya maksudnya ya? Terkait tipe data dengan menentukan ya tadi panjang karakternya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada silakan nanti dicoba, kemudian kalian buat ya semacam laporan biasa gitu ya. Setiap tahapan kalian screenshot, kasih penjelasan sedikit ya, bahwa itu tahapan untuk apa gitu ya. Nah, kalau praktek ini ya setiap nomor tampilkan screenshotnya ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Jadi saya tunggu, saya lihat di situ saya batasi sampai ke minggu depan. Jadi setiap latihan ataupun penugasan nantinya tolong disubmitnya di penugasan yang sudah saya send gitu ya di Microsoft Teams. Artinya jangan di chat di Microsoft Teams ataupun chat di WA. Ya di WA ya diskusi. Tapi untuk penugasan supaya terkumpul, artinya saya sendiri nggak memutiki di mana tugasnya si A, oh ternyata ada di WA, oh ternyata ada di chatnya Microsoft Teams, itu kan nanti pusing ya. Tapi kalau sudah kalian masukkan ke Microsoft Teams masing-masing, nah jangan lupa ada turn in, ya, itu ya, pada saat kalian mengumpulkan, oke? Ya Pak ya. Oke, Pak. Ya, oke. Kalau dirasa cukup, mungkin saya akhiri untuk hari ini. Ya mohon maaf tadi kalau nggak ada salam duluan, karena sudah kalian buka dengan diskusi kalian duluan kan. Jadi saya lupa mau buka. Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. See you. Shirley. Cobain lagi, Share. Apanya? Cobain lagi, Share. Share screen. Screen lagi, Sir. Share, cobain lagi, Share. Ih, bagus. Pantes error. Makanya Tanda kurungnya salah.